Halo Sahabat Rumah Belajar, di kesempatan kali ini ada salah satu inovasi dari kami Sahabat Rumah Belajar membuat yang namanya podcast edukasi tentang pemanfaatan rumah belajar. Nah, di kesempatan kali ini di episode yang pertama saya kehadiran sahabat saya yang luar biasa, Pak Claudi Tumembo, yang nantinya kami berdua akan saling berkolaborasi untuk memberikan edukasi bagaimana memanfaatkan rumah belajar dalam pembelajaran. Jadi untuk kesempatan kali ini saya Rifa Rory, sahabat rumah belajar dari Provinsi Sulawesi Utara, dan akan berkolaborasi bersama-sama dengan sahabat saya Claudi Tumembo, sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021. Ya, Pak Claudi sekarang mengajar di mana, Pak Claudi? Oh, kalau sekarang saya mengajar di SMA Negeri 3 Tondano, Pak, mengajar matematika. Oh, mengajar matematika ya, SMA Negeri 3 Tondano. Nah, kalau saya sendiri, saya mengajar IPA, Pak Claudi, di SMP Negeri 7 Manado. Tidak beda jauh berarti, Pak. Iya, kita serumpun kayak ini. Iya. Ya, di kesempatan kali ini mungkin kita bisa sharing ke sahabat rumah belajar yang mungkin akan menonton podcast ini nantinya tentang bagaimana rumah belajar ini diterapkan dalam pembelajaran kita di sekolah. Boleh mungkin Pak Claudi menjelaskan sedikit tentang apa sih ini rumah belajar sebenarnya? Ya, oke. Jadi rumah belajar itu adalah suatu portal pembelajaran yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dalam hal ini Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin, yang bisa diakses oleh siapapun itu secara gratis, Pak. Iya, betul. Jadi rumah belajar ini sebenarnya portal pembelajaran yang sudah dikemas sedemikian unik oleh Kementerian Pendidikan untuk diakses secara gratis ya. Iya, oleh benar. siapa saja. Jadi bukan hanya sekedar kami sebagai seorang guru, tapi siswa juga ya. Iya, pastinya. Untuk alamat dari portal rumah belajar ini di mana harusnya Di belajar.kemdikbud.go.id. Iya, di belajar.kemdikbud.go.id. Jadi mungkin sahabat rumah belajar yang penasaran rumah belajar ini seperti apa bisa langsung mengakses alamat tersebut. Selain itu sudah ada apa ya, versi smartphone-nya gitu. Versi smartphone ya, Iya, Pak. betul. Jadi sahabat rumah belajar yang ingin juga memanfaatkannya di smartphone bisa langsung download saja aplikasinya, yaitu di App Store ataupun di Play Store. Ketikkan saja rumah belajar, nah nanti akan keluar aplikasinya, tinggal di-download dan silakan dimanfaatkan karena portal rumah belajar atau aplikasi rumah belajar ini gratis. Ya. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang rumah belajar ya Pak Claudi, jadi kami berdua ini adalah sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Utara, yaitu peserta yang sudah melewati beberapa proses atau beberapa level di kegiatan yang namanya Pembati, pembelajaran berbasis TIK. Nah, jadi kami ini sudah ada di level yang keempat. Saya bersama Pak Claudi ya. Jadi mungkin bisa diceritakan dulu Pembati ini seperti apa Pak Claudi? Ya, jadi ini Pembati ini adalah suatu kegiatan pembelajaran basis TIK. Artinya di dalamnya tentunya manfaat luar biasa bagi para guru atau pendidik pastinya, karena kami mendapat materi-materi yang luar biasa. Bahkan di sana kami akan belajar pengembangannya dalam memanfaatkan TIK itu dalam pembelajaran, Pak. Iya, betul. Kalau Pak Rifa mungkin sudah tahun berapa ini, Pak? Saya kayaknya kalau bicara tentang Pembati ini sudah apa ya, saya sebenarnya malu untuk ikut di tahun ini karena ini tahun keempat saya Pak Claudi ikut Pembati. Tapi ya sebagai seorang guru saya merasa perlu terus upgrade kompetensi TIK saya. Ya, makanya saya tidak malu-malu untuk ikut setiap ada kegiatan Pembati, ya ikut saja karena ya seperti Pak Claudi bilang tadi manfaatnya luar biasa. Di sini di kegiatan Pembati ini saya belajar bagaimana misalnya membuat video pembelajaran, membuat media pembelajaran interaktif ya, karena kita dibekali dengan Iya. itu. Berarti tidak beda jauh dari saya, Pak. Saya tahun ketiga, Pak. Oh iya, tahun ketiga ya. Jadi selama 3 tahun ini kegiatan Pembati ini berdampak apa buat Pak Claudi? Dan kalau dampaknya sih Pak sungguh luar biasa, karena
setiap tahun itu, kalau saya ikut dari tahun 2019, itu setiap tahun kegiatannya, materi-materinya selalu di-upgrade dan selalu berbeda. Untuk bekal bagi kami sebagai seorang pendidik yang dimanfaatkan untuk dalam pembelajarannya nanti, Pak. Oh iya. Jadi untuk Sulut kalau saya lihat itu pesertanya masih sedikit ya kalau dibandingkan dengan daerah Jawa misalnya atau Sumatera yang peserta untuk ikut pembatik ini luar biasa ya. Mungkin ada apa ya bisa disampaikan ke teman-teman yang ada di Sulut, dengan mengikuti pembatik ini kita akan mendapatkan apa kira-kira Pak? Yang tentunya pertama kita dibekali seperti kata Pak Rifat tadi dengan bagaimana melatih kita membuat video, membuat media ajar tentunya. Tetapi juga dalamnya kita akan dapat sertifikat, Pak. Oh iya, betul. Kita akan dapat sertifikat. Sertifikat ini sertifikat nasional. Benar sekali, Pak Rifat. Jadi bisa dipakai mungkin untuk apa ya? Naik pangkat seperti itu ya, menaikkan pangkat. Dari Jadi, 4 level, Pak. Setiap level itu ada sertifikat. Oh iya, betul. Jadi dari level 1, level 2, level 3 sampai di level 4 ini ada sertifikatnya ya. Jadi itu sebenarnya benefit yang Bapak Ibu akan dapatkan ketika mengikuti pembatik ini. Selain ilmunya yang luar biasa, nanti Bapak Ibu, saya dulu waktu sebelum ikut pembatik tidak membayangkan bagaimana membuat aplikasi Android, Pak Klau. Itu hanya angan-angan saya saja sebenarnya. Tapi ketika ikut pembatik ternyata mudah juga ya membuat aplikasi Android ini. Benar sekali, Pak Rifat. Selain itu apa lagi ya? Video pembelajaran juga Pak Klau. Saya itu kan orangnya kurang interaktif ketika berada di depan kamera gitu, apalagi membuat video pembelajaran. Tapi dengan ikut pembatik ini saya lebih terlatih lagi. Jadi sekarang ini saya sudah sering buat video pembelajaran Pak Klau yang sudah di upload di channel YouTube saya. Jadi ini bisa minimal dimanfaatkan oleh anak didik saya untuk belajar. Bahkan sudah diupload juga ya Pak di rumah belajar ya? Iya, di rumah belajar juga. Nah, di rumah belajar ini kan, fitur-fitur video pembelajaran itu keren-keren. Ahli-ahlinya itu ada semua di dalam. Jadi, akan memudahkanlah kita sebagai guru dalam mengajar ataupun siswa dalam memahami suatu materi pelajaran. Dan, tidak cuma itu ya. Untuk fitur-fitur yang di rumah belajar seperti video pembelajaran interaktif, tapi ada fitur-fitur lainnya juga kayaknya. Iya Pak, jadi kalau di rumah belajar itu untuk diketahui juga oleh sahabat semua bahwa terdapat fitur utama Pak. Fitur utama ada bank soal, ada kelas digital atau kelas maya, ada lab maya, bahkan ada sumber belajar. Oh iya, ya kalau saya sih sering aksesnya itu ya sumber belajar dan lab maya Pak Klau. Karena video pembelajaran yang menarik ya Pak. Iya, karena video pembelajaran yang menginspirasi saya untuk membuat video pembelajaran juga Pak Klau. Selain itu, yang tadi yang lab maya itu saya sering juga manfaatkan dalam pembelajaran. Karena sangat membantu siswa lah memahami materi pelajaran. Karena mereka bisa bisa langsung praktik di lab tersebut. Pak Claudi mungkin ada praktik baik yang bisa diseringkan di kesempatan kali ini tentang memanfaatkan rumah belajar dalam pembelajaran. Ya, ada Pak. Jadi yang saya lakukan praktik baik yaitu bagaimana saya memanfaatkan fitur sumber belajar, dalam hal ini video pembelajaran, yang saya kombinasikan dengan fitur lab maya untuk melakukan simulasi. Nah, berhubung saya seorang guru matematika, tentunya bagaimana saya dapat membuat siswa itu tertarik dengan pemain matematika Pak, karena matematika kan biasa dikatakan itu pelajaran yang dihindari Pak. Pelajaran yang dianggap siswa sulit ya. Memangnya kalau matematika bisa ada praktikumnya juga ya ternyata. Dan di rumah belajar tersedia itu Pak. Oh iya. Ya, ada karena saya mengajar matematika di tingkat SMA, ketika saya analisis, explore lebih dalam tentang rumah belajar, di fitur lab maya itu ada virtual lab untuk materi transformasi geometri. Memahami suatu proses transformasi, tentunya kalau kita hanya bercerita di depan, ya agak sulit bagi siswa untuk menerima dan memahaminya. Dan lab maya menyediakan itu Pak.
Jadi saya kombinasikan praktik baik yang saya lakukan itu adalah saya memberikan stimulus berupa video pembelajaran di sumber belajar diberikan kepada siswa untuk dinonton, dan ketika mereka menerima materi itu supaya mereka lebih dapat memahami materi tentang transformasi geometri ini, mereka saya arahkan untuk mengakses lab maya untuk melakukan praktikum terhadap percobaan-percobaan untuk memahami suatu proses perpindahan suatu baik garis maupun suatu bidang datar. Wah, keren ini, keren. Saya rasa juga dengan memanfaatkan itu ya, siswa pasti akan lebih tertarik ya untuk belajar matematika ini. Pastinya Pak, pastinya. Karena mereka mengalami sendiri kan Pak. Iya, gitu. Karena biasanya ketika mereka mengalami sendiri, informasi itu akan lama ya tersimpan bagi mereka. Iya, secara teori memang begitu. Karena ini juga bagian dari prinsip mereka belajar Pak. Oh, iya, jadi betul. mereka belajar dengan mengeksplor sumber-sumber yang terlebih dalam fitur rumah belajar pastinya. Betul. Ya, jadi selain mungkin manfaat seperti itu, mereka bisa belajar secara mandiri sepertinya. Karena rumah belajar ini kan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Betul. Jadi sahabat rumah belajar mungkin yang penasaran tentang fitur-fitur yang sudah dijelaskan oleh Pak Claudi tadi, seperti sumber belajar atau laboratorium maya, silakan saja langsung mengunjungi portal rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id atau download saja aplikasinya di App Store atau di Play Store. Tinggal diketikkan saja rumah belajar dan sahabat rumah belajar bisa langsung memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Gratis juga kan? Iya, gratis juga. Ketimbang kita berlangganan aplikasi misalnya, berlangganan web dan lain sebagainya ya. Mumpung ada aplikasi atau portal pembelajaran yang bisa kita akses gratis, ya kenapa harus cari yang berbayar ya? Konten-kontennya juga dijamin menarik. Iya, konten-kontennya juga dijamin menarik. Ada salah satu itu fitur di rumah belajar yang saya rasa ini sebuah inovasi yang luar biasa Pak Claudi. Ada fitur yang namanya EduGame Pak Claudi. Oh iya, EduGame ya. Iya. Bermain sambil belajar pastinya. Iya, bermain sambil belajar. Ini suatu inovasi yang saya anggap luar biasa. Karena kenapa? Karena pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan atau game. Saya sendiri ketika memanfaatkan fitur EduGame ini, saking seperti ingin main game-gamenya terus, tapi ada unsur pembelajaran di dalamnya. Mungkin tidak sama ya dengan game-game top yang seperti sekarang ini, misalnya Mobile Legends atau Free Fire, PUBG. Tapi game di rumah belajar ini memang fitur edukasinya itu luar biasa. Ya, jadi itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa sahabat rumah belajar manfaatkan dalam mengeksplorasi pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin Pak Rifa juga bisa berbagi terkait praktik baik Pak Rifa dalam memanfaatkan rumah belajar ini. Mungkin sahabat penasaran juga apa yang sudah dipraktikan ya Pak. Saya kebetulan tahu tentang portal rumah belajar ini ketika ikut pembatik di tahun 2018 Pak Claudi. Jadi di tahun 2018 itu kami ada salah satu tugas kegiatan pembatik tentang membuat video pembelajaran, di mana video pembelajaran itu adalah video yang memanfaatkan fitur-fitur dalam rumah belajar. Nah, kebetulan di 2018 itu saya membuat video mengaplikasikan rumah belajar itu memanfaatkan fitur sumber belajar Pak Claudi, di mana saya mendownload, mengakses secara gratis video pembelajaran yang ada di sumber belajar. Jadi video pembelajaran itu saya kombinasikan dengan metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas, dan itu sangat menarik bagi siswa karena di tahun 2018 itu memang video pembelajaran belum booming seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan banyak sekali video pembelajaran yang tersedia di aplikasi pun sudah banyak, tapi di 2018 itu masih sangat sedikit konten-konten dalam bentuk video. Jadi ketika mereka nonton video pembelajaran di rumah belajar, mereka sangat-sangat tertarik. Tidak tertarik untuk videonya sungguh luar biasa ya. Iya, sungguh luar biasa. Apalagi yang tahun 2021 sekarang konten-kontennya itu sudah luar biasa Pak Claudi. Yang pastinya ada di sumber belajar, video-video pembelajarannya sudah lebih banyak dan lebih keren-keren lagi. Karena selain juga bisa dimanfaatkan secara online, kan
video pemain ini juga bisa diakses secara offline kan Pak? Iya, bisa dimanfaatkan secara offline, tinggal di-download saja. Iya, tidak Jadi, perlu bayar. Iya, tidak perlu bayar. Itu catat sahabat rumah belajar. Jadi kita bisa manfaatkan semua fitur yang ada di rumah belajar secara gratis tanpa dipungut biaya. Ya, jadi mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak Klau tentang rumah belajar ini? Iya, mungkin yang bisa ditambahkan itu tadi ada 4 fitur utama kan Pak? Iya. Ya, ada juga fitur pendukungnya, yaitu ada peta budaya, wahana jelajah angkasa, yang satu yang paling bilang tadi tentang edugame, baru ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan satu juga Pak, ada yang namanya augmented reality Pak. Oh iya, iya. Augmented reality itu keren juga. Secara 3D ya Pak ya. Jadi kita bisa apa ya? Memahami suatu materi pelajaran lebih real lagi, Iya, lebih nyata, lebih nyata. ya. Keren. Jadi itu fitur-fitur sahabat rumah belajar di portal rumah belajar. Nah, kalau penasaran langsung saja download aplikasinya atau kunjungi webnya. Jadi di kesempatan kali ini mungkin cukup demikian ya Pak Klau. Apa yang boleh kita bagikan ke sahabat rumah belajar? Mungkin ada closing statement dari Pak Claudi? Ya, mungkin closing statement dari saya yang pertama, untuk sahabat semua tidak usah takut dengan kemajuan zaman, karena lewat portal rumah belajar kita dapat mengupgrade diri ya Pak. Iya, betul. Kita bisa memanfaatkan konten secara gratis, dan kami juga berdua lewat kesempatan ini dalam podcast pendidikan ini selalu mau berbagi dan berkolaborasi. Berbagi dan berkolaborasi sesuai dengan tema pembatik tahun ini ya. Iya Pak, karena pastinya kalau berbagi tidak akan kekurangan. Iya, betul. Memang beda dengan prinsip ekonomi. Iya. Jadi dengan berbagi dan berkolaborasi, tentu kita mengharapkan pendidikan kita akan semakin berkembang, akan mengarah ke arah yang lebih baik lagi, dan dengan bantuan rumah belajar ini akan memudahkan kita untuk mengembangkan pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, mungkin cukup demikian untuk episode podcast di bagian pertama ini. Mungkin nanti akan ada podcast selanjutnya ya Pak Klau. Pastinya, supaya sahabat semua penasaran episode selanjutnya seperti apa ya. Nantikan saja kami berdua yang nanti akan tetap membahas materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan tentunya, yang akan mengedukasi sahabat rumah belajar. Dan di kesempatan kali ini terima kasih untuk atensi dari sahabat rumah belajar sekalian. Dan saya Rifa Rory, sahabat rumah belajar dari Provinsi Sulawesi Utara, dan rekan saya Claudi Tumembo, sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021. Kami berdua mohon pamit dan salam rumah belajar.